Bab 256-260. Bab 256, saya hanya berharap bahwa pernikahan Tang Ning layak. Namun, saya menerima tantangan. Di dalam Hairui, Zen Mani tidak bisa memainkan trik apapun. Tapi, itu tidak berarti dia tidak bisa melakukan apapun secara pribadi. Karena Moting telah mengembalikan Charlene ke sisinya, dia bisa mengirim Charlene keluar untuk melakukan perbuatan kotornya. Jika mereka tertangkap, dia akan menyangkalnya sampai akhir. Selain menunjukkan kepada Huo Jingjing bahwa dia telah memilih pihak yang salah, Zen Mani mendekatinya karena dia ingin dia tahu bahwa Tang Ning tidak memiliki status di Hairui, tidak peduli skema kotor apapun yang digunakan Tang Ning untuk menjadikan Moting sebagai manajernya, mustahil bagi Tang Ning untuk melampaui statusnya. Presiden sudah tahu tentang kejadian ini, Lu Ce menjelaskan. Nyonya, Moting selalu membenci mereka yang bersekongkol di belakang punggung orang. Belum lagi, kejadian kali ini terjadi tepat di bawah hidungnya. Tidak masalah bahwa orang yang terlibat adalah Zen Mani, bahkan jika itu adalah orang lain, dia tetap tidak akan membiarkan mereka pergi. Bagaimana luka Jingjing? Media saat ini memfitnah dia dan Fang Yu. Agar media tidak mengarang cerita tentang kekerasan dalam rumah tangga, dia saat ini bersembunyi di rumah. Manajernya merawatnya, jelas Lu Ce. Apakah dia sudah menemui dokter? Tidak yakin. Tang Ning menutup telepon dan menelepon suaminya, Ting. Moting mendekatkan ponselnya ke telinganya. Suara Tang Ning terdengar cemas dengan jejak kemarahan. Jadi, dia menjawab, saya sudah menanganinya. Adapun Huo Jingjing, Fang Yu telah mengatur agar dokter menemuinya, jangan khawatir. Aku percaya padamu. Namun, aku benar-benar ingin pergi menemuinya. Tang Ning secara bertahap menjadi tenang. Tunggu aku menyelesaikan beberapa hal. Aku akan pergi bersamamu, kata Moting dengan lembut. Nanti malam, aku akan pulang dan menjemputmu. Oke, aku akan menunggumu. Setelah Tang Ning menutup telepon, Moting meletakkan teleponnya. Tatapan yang menusuk tulang menyinari matanya saat dia membanting tangannya di atas meja di depannya. Dia kemudian mendongak untuk menghadap Fang Yu dan menginstruksikan, beri dia mata ganti mata, gigi ganti gigi. Begitu Fang Yu mendengar ini, dia terkejut. Tapi, dia tidak bisa menyangkal bahwa ini adalah Moting yang sebenarnya, Moting dengan kekejaman yang tak terbantahkan. Hanya di depan Tang Ning dia melembutkan dirinya sendiri. Jadi, ketika datang ke Zen Mani, dia tidak akan bersikap lunak padanya. Bahkan jika dia seorang wanita. Namun, jangan bergerak sampai setelah makan malam perayaan Hairui. Fang Yu secara kasar merencanakan gerakannya dalam pikirannya sebelum menganggukkan kepalanya dan meninggalkan kantor Moting. 7 malam. Moting kembali ke rumah tepat waktu. Melihat Tang Ning bermalas-malasan di sofa dengan ekspresi tidak senang, dia mengulurkan tangannya dan membelai rambutnya dengan lembut. Tang Ning mengangkat kepalanya untuk melihat Moting dan tersenyum lega. Karena, dengan dia di sekitar, dia yakin semuanya akan baik-baik saja. Tidak lama kemudian, mereka tiba di luar apartemen Huo Jingjing. Namun, para reporter ada di mana-mana dan Tang Ning tidak dapat menemukan tempat untuk keluar dari mobil. Awalnya, Long Jie ingin keluar lebih dulu dan memberikan perlindungan untuk Tang Ning. Namun, Moting yang duduk di sebelah Tang Ning tiba-tiba menawarkan, biarkan aku melakukannya. Long Jie mengerti dan dengan cepat memberi ruang bagi pasangan itu dengan bergerak ke samping. Setelah melihat Long Jie, para wartawan langsung tahu siapa yang ada di dalam mobil, jadi mereka dengan marah mulai mengambil foto di pintu mobil. Namun, saat kepala Moting muncul, wajahnya yang dingin dan tampan mengirimkan rasa dingin yang membekukan ke segala arah. Wartawan yang awalnya senang memotret dengan cepat mundur beberapa langkah saat mereka saling berpelukan dan berbisik, berhentilah mengambil foto. Setelah itu, Moting mengantar Tang Ning keluar dari mobil dan masuk ke apartemen Huo Jingjing. Para wartawan ingin mengikuti di belakang, tetapi mereka terlalu takut. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membiarkan mereka pergi, mereka tidak berani melakukan apapun. Jika tidak, surat kabar mereka akan berisiko ditutup. Sangat tidak adil bahwa Tang Ning menjadikan Presiden Mo sebagai manajernya. Setiap kali kita ingin mengambil foto, kita perlu mewaspadai suasana hati Presiden Mo. Itulah mengapa saya pikir Tang Ning akan memenangkan pertarungannya dengan Zen Mani. Bagaimanapun juga, kita memiliki pertunjukan yang bagus untuk segera ditonton, mari kita tunggu saja. Sejak Presiden Mo tiba, kita harus berhenti mengambil foto. Jika kita membuatnya marah,
tidak ada dari kita yang mau menghadapi konsekuensinya. Para wartawan berdiskusi di antara mereka sendiri. Meskipun mereka semua ingin menangkap berita besar, mereka mewaspadai Mo Ting. Tidak lama kemudian, Tang Nan tiba di pintu depan Huo Jingjing dan mengetuknya. Manajer Huo Jingjing berhati-hati saat dia mempertanyakan identitas mereka dari balik pintu. Setelah Tang Ning mengidentifikasi dirinya, pintu perlahan terbuka dan manajer Huo Jingjing mengundang mereka masuk. Setelah melihat Mo Ting, manajer Huo Jingjing mulai menangis tanpa berkata apa-apa. Tang Ning mengerti saat dia dengan cepat mengantarnya ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Saat Huo Jingjing bersembunyi di kamarnya, Mo Ting tidak masuk ke dalam. Tang Ning mengambil segelas air dari dapur dan menyerahkannya pada Mo Ting. Setelah memastikan bahwa dia akan baik-baik saja sendiri, dia memasuki ruangan Huo Jingjing. Kenyataannya, begitu Tang Ning menatap Huo Jingjing, dia sangat ingin menangis. Sudut bibir Huo Jingjing bengkak dan tulang pipi di bawah mata kirinya berdarah, dia hampir tidak bisa dikenali. Namun, Tang Ning memaksa dirinya untuk tersenyum. Dia benar-benar tersenyum. Mengapa kamu di sini? Huo Jingjing mati-matian berusaha menutupi wajahnya, tetapi Tang Ning memegangi lengannya. Di depanku, apa yang harus kamu sembunyikan? Mata Tang Ning perlahan memerah. Aku memperingatkanmu untuk tidak terlibat, namun kamu tidak mendengarkan. Apakah kamu tidak tahu aku memiliki Mo Ting untuk melindungiku? Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Tidak lama kemudian, Mo Ting muncul di belakang kedua wanita itu. Setelah melirik Huo Jingjing dengan cepat, dia berkata kepada Tang Ning, kamu keluar dulu, ada yang ingin kukatakan pada Huo Jingjing. Tang Ning memandang Mo Ting dengan bingung. Tapi, Mo Ting memberinya tatapan meyakinkan. Jadi dia menganggukkan kepalanya dan berdiri. Menghadapi Mo Ting sendirian, Huo Jingjing merasa sedikit gugup. Dia ingin duduk, tetapi Mo Ting menghentikannya, tetap di sana. Bolehkah saya bertanya apa yang Presiden Mo ingin bicarakan dengan saya? Mo Ting memiliki getaran sedingin es saat dia memutar cincin kawin di jarinya. Jika kamu benar-benar memiliki niat baik untuk Tang Ning, kamu seharusnya tidak membuat kekacauan seperti ini untuk membuatnya khawatir. Presiden Mo, apakah kamu pikir aku akan menyakiti Tang Ning untuk menunjukkan keadilan di Hairui? Aku tidak memasang fasad palsu seperti itu, Mo Ting menjawab, jadi, kamu tidak perlu mengujiku dengan mengorbankan dirimu sendiri. Aku hanya berharap pernikahan Tang Ning sepadan. Apakah itu layak? Adalah masalah di antara kita. Adapun apa yang saya putuskan untuk dilakukan, saya tidak perlu melaporkannya kepada Anda. Melihat Anda setia kepada Tang Ning, saya tidak akan mempermasalahkannya. Tapi, jangan-jangan pernah mengorbankan dirimu seperti ini lagi. Menyakiti dirimu sendiri benar-benar tidak ada gunanya. Setelah berbicara, Mo Ting berdiri, meninggalkan kamar Huo Jingjing dan kembali ke sisi Tang Ning. Tang Ning berdiri dari sofa dan tersenyum. Dia kira-kira bisa menebak apa yang Mo Ting bicarakan dengan Huo Jingjing. Pada makan malam perayaan, aku pasti akan kuat demi kamu, kata Tang Ning dengan nada serius. Bab 257, kali ini, kami memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Aku selalu percaya padamu dan kali ini tidak berbeda. Dalam perjalanan pulang, Tang Ning tiba-tiba memikirkan Putri Fang Yu dan menoleh untuk bertanya pada Mo Ting, mengapa Fang Yu punya anak perempuan? Apakah dia sudah menikah? Mo Ting memeluknya dan menjawab dengan tenang, menurut profil Fang Yu, dia belum menikah. Sedangkan untuk putrinya, aku khawatir hanya dia yang tahu kebenarannya. Apakah kamu masih mencoba menjodohkannya dengan Huo Jingjing? Petik 2. Tang Ning menggelengkan kepalanya. Kali ini, dia hanya khawatir tentang dia. Melihat Tang Ning dalam keadaan linglung, Mo Ting mencubit lehernya, tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Bisakah aku lebih khawatir daripada kamu? Tang Ning bertanya. Sejak Mo Ting menjadi manajernya, segala sesuatu yang berhubungan dengannya berada dalam genggaman tangannya. Ini termasuk hal-hal kecil seperti jam berapa dia mandi dan jam berapa dia tidur. Untungnya, Tang Ning tidak pernah menganggap ini menjengkelkan. Ketika seseorang yang luar biasa seperti Mo Ting memikirkanmu, apalagi yang bisa kamu harapkan? Makan malam perayaan Hairui akan diadakan besok. Jadi, besok siang, suruh Long Jie menemanimu untuk merias rambut dan merias wajahmu. Aku bisa pergi sendiri. Pastikan kamu pergi, perintah Mo Ting dengan makna yang lebih dalam. Tang Ning tidak bisa membantahnya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya, terserah kamu. Siapa yang menyuruhmu menjadi manajerku?
Juga, kamu tidak bisa mengenakan gaun yang dipilih Long Jie, itu terlalu kasual. Besok pagi aku akan meminta Lu Ce untuk mengirimkan gaun untukmu. Mo Ting memandang Long Jie dengan mencemooh. Namun, Long Jie tidak merasa kecewa dengan komentar ini, karena ini berarti Mo Ting peduli pada Tang Ning. Ini lebih penting dari apapun. Karena pada akhirnya, antara Tang Ning dan Zen Mani, pemenangnya sebenarnya bergantung pada Mo Ting. Siapapun yang pria ini pilih untuk menjadi pemenang, adalah pemenangnya. Malam itu, dua orang menelepon Huo Jingjing, satu demi satu. Yang pertama adalah Zen Mani, ku dengar kamu terluka. Tidak serius, kan? Siapa yang kamu sakiti? Zen Mani, apakah kamu tidak lelah mempertahankan aktingmu? Huo Jingjing mengejek saat dia duduk di tempat tidur sebelum batuk beberapa kali. Begitu asistennya mendengar percakapannya, dia segera membawa bantal, sayang sekali kamu tidak cukup ekstrim, aku masih setengah hidup. Karena kamu sudah mengetahuinya, tidak ada yang bisa kukatakan. Anggap ini sebagai pelajaran kecil yang bisa dipelajari. Huo Jingjing, apakah kamu percaya jika aku memberitahumu, jika aku memiliki kemampuan untuk meninggalkanmu dengan setengah hidup, aku juga bisa membuatmu menghabiskannya dengan kekerasan? Tentu saja aku percaya kamu bisa, Huo Jingjing menjawab dengan pasti tanpa sedikit pun rasa takut, tapi, kamu terlalu sombong. Aku bisa melakukan apa yang aku mau. Apakah ada yang memiliki kemampuan untuk menghentikanku? Izinkan aku memberitahumu, jika aku menyebarkan desas-desus bahwa Star King telah memberiku tawaran, bahkan Mo Ting pun akan panik. Seberapa percaya diri Anda dengan apa yang Anda katakan? Huo Jingjing tertawa terbahak-bahak. Kamu tunggu dan lihat saja. Pada makan malam perayaan yang akan datang, kamu akan bisa menyaksikan status Tang Ning yang sebenarnya, juga milikmu. Setelah berbicara, Huo Jingjing menutup telepon, tidak ada lagi yang ingin dia bicarakan dengan Zen Mani. Sejak dia memasuki Hairui, dia menyadari bahwa artis di agensi itu seperti keluarga, setiap kali seseorang membutuhkan bantuan, akan selalu ada seseorang yang bersedia mengulurkan tangan. Tapi kebetulan, masih ada orang serakah. Sesaat kemudian, dia menerima panggilan telepon dari Fang Yu. Begitu dia melihat nomor telepon muncul di layarnya, pikiran Huo Jingjing menjadi kosong. Dia sadar bahwa rumor selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan banyak masalah bagi Fang Yu. Karena dia sudah memiliki seorang putri, dia tidak ingin terus melibatkannya. Jadi, Huo Jingjing memutuskan untuk tidak mengangkat telepon. Fang Yu mengira dia sudah tidur, jadi dia malah mengiriminya pesan. Kamu tidak apa-apa. Begitu Huo Jingjing melihat tiga kata ini, dia menghela nafas dan menghapus pesan itu tanpa ragu. Semuanya pada akhirnya akan berlalu. Semuanya pada akhirnya akan menjadi lebih baik. Dia masih harus tampil cantik di depan pria Prancisnya. Dalam sekejap, sudah jam 3 sore keesokan harinya. Ini adalah malam upacara penghargaan Fei Tian, 1. Setelah upacara, Hairui akan mengadakan makan malam perayaan mereka. Ini adalah kompetisi yang ketat dalam akting dan upacara penghargaan yang relatif penting, karena penghargaan Fei Tian adalah tujuan akhir seorang aktor sebelum mengejar usaha internasional. Itu adalah penghargaan yang memiliki banyak nilai. Jadi, karpet merah malam ini sangat meriah. Sebagai seorang model, Tang Ning awalnya tidak memiliki urusan apapun saat makan malam perayaan, tetapi dia tidak ingin absen selama HAT ke-20 Hairui. Jadi, dia menuju ke salon tata rias dan rambut bernama Luminous yang diatur oleh Mo Ting. Salon terkenal ini hanya melayani selebritas dan pelanggannya termasuk banyak tokoh terkenal. Seniman kecil harus menelepon dulu untuk membuat janji, beberapa bahkan tidak dapat menemukan slot waktu kosong. Tidak bisakah kita datang lebih awal? Mengapa bos bersikeras kita datang saat ini? Melihat Luminous penuh sesak, Long Jie hanya bisa mengeluh. Orang-orang di sini semuanya adalah seniman yang relatif terkenal. Tapi, demi persaingan, mereka tidak punya pilihan selain datang lebih awal dan mengantri seperti orang normal. Tang Ning, tunggu di sini, aku. Tang Ning mengambil kartu emas VIP dari tas tangannya dan menyerahkannya kepada Long Jie, gunakan ini. Long Jie mengambil kartu itu dan benar-benar terpesona, apakah bos membuatkan kartu ini untukmu? Aku tidak yakin. Dia memberikannya padaku tadi malam. Tang Ning menggelengkan kepalanya saat dia duduk di sofa, dia tidak tahu tentang fitur kartu VIP. Salah satu petugas melihat kartu di tangan Tang Ning, jadi dia dengan cepat berjalan, Nona, apa kabar?
Saya melihat Anda memiliki kartu VIP Stylist Cheng. Harap tunggu di sini, saya akan menjemputnya. Ternyata kartu VIP itu ditujukan untuk orang tertentu. Tang Ning menganggukkan kepalanya dan melihat pada saat itu. Makan malam perayaan akan diadakan pada jam 10 malam, jadi dia masih punya cukup waktu. Namun, saat ini, orang-orang di sekitar Tang Ning mulai menunjuk padanya dan berbisik. Bukankah itu Tang Ning? Aku belum pernah melihatnya datang ke sini sebelumnya. Lihat, dia bahkan mendapat kartu emas VIP. Zen Money juga ada di dalam. Kali ini, kami memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tang Ning tampak lembut dan lemah, jika dia melawan Zen Money, bukankah dia bingung? Mungkin bukan itu masalahnya. Tang Ning sepertinya selalu melebihi ekspektasi. Tang Ning tidak mengatakan apa-apa saat dia mendengarkan diskusi tersebut. Namun, dia memperhatikan fakta bahwa Zen Money juga hadir. Dia akhirnya mengerti mengapa Mo Ting mendesaknya untuk tiba saat ini. Itu karena dia tahu Zen Money juga akan ada di sini. Setelah itu, petugas muncul kembali dan berkata dengan nada meminta maaf, "Nona, saya sangat menyesal, Tuan Cheng saat ini sedang merawat orang lain. Tapi, jika Anda sedang terburu-buru, dia bisa merawat Anda terlebih dahulu." "Kira-kira berapa lama saya harus menunggu?" "Kira-kira 3 jam," jawab petugas itu. Tang Ning mengerutkan alisnya dan bertanya, siapa yang dia hadiri? "Nona Zen Money. Kalau begitu, minta dia datang ke sini, aku sedang terburu-buru." Begitu dia mendengar nama Zen Money, Tang Ning segera merenggut pria itu tanpa sepengetahuan Zen Money. Bab 258, kalahkan Zen Money seketika. Setelah petugas pergi, Long Jie mendekati Tang Ning dan tertawa. "Tang Ning, apakah kamu benar-benar akan merebut stylist dari Zen Money?" "Karena aku berhak untuk didahulukan, mengapa aku tidak menerimanya?" "Sejujurnya aku sedang terburu-buru," Tang Ning menjawab dengan tenang, tidak mungkin melihat sisi perutnya yang hitam. Long Jie mengerutkan bibirnya. Dia tiba-tiba mengerti maksud bos. Mengapa dia memberi tahu Tang Ning untuk datang saat ini dan mengapa dia memberi Tang Ning kartu VIP stylist ini, ada alasan di balik semua yang dia lakukan. Sejujurnya, pasangan suami istri ini bersaing ketat untuk melihat siapa yang perutnya lebih hitam. Bukankah sudah jelas dia ada di sini untuk mempermalukan Zen Money? Bos yang menyayangi istri ini jelas memberi Tang Ning kesempatan untuk membalas dendam. Beberapa saat kemudian, petugas yang elegan kembali ke Tang Ning dan dengan sopan mengundangnya ke ruang rias VIP yang megah. Pada saat yang sama, Zen Money berjalan keluar. Kedua wanita itu saling memandang. Tentu saja, meski sebelumnya mereka tidak pernah bertemu langsung, mereka bukanlah orang asing. Tang Ning jelas lebih tinggi dari Zen Money, jadi Zen Money tidak tampak berlebihan di sampingnya. Namun, meski kedua wanita itu belum pernah bertemu sebelumnya, sorot mata mereka sama-sama mengandung belati. Mata mereka saling memotong satu tebasan pada saat seperti mereka berdua ingin orang lain dimutilasi dengan buruk. "Jadi, itu kamu." Begitu artis kecil di salon mendengar suara Zen Money, mereka segera berkumpul. Apakah pertunjukan yang bagus akan segera dimulai? Apakah keduanya akan pecah dalam pertempuran? "Karena kamu juniorku, maka biarkan aku pergi dulu," kata Zen Money dengan nada penuh harap saat dia berbalik untuk kembali ke tempat duduknya. Dia selalu menggunakan stylist ini, tapi belum pernah mendengar tentang kartu VIP. Beberapa saat yang lalu, petugas telah menjelaskan situasinya kepadanya. Dia tidak pernah begitu malu dalam hidupnya. Dia tidak percaya dia telah diminta untuk menunggu. Ini adalah pengalaman unik baginya karena dia tidak pernah mengikuti aturan dan selalu melakukan apa yang dia suka. Semua orang mengharapkan Tang Ning memberi jalan bagi Zen Money. Lagi pula, ketika menyangkut profesionalisme, Tang Ning sedikit lebih rendah. Selain itu, ketika menyangkut status mereka di Hairui, Tang Ning jauh dari Zen Money. Tapi, yang mengejutkan, Tang Ning langsung menjawab, "Maaf, saya sedang terburu-buru." Salon itu gempar. Semua orang terkejut bagaimana Tang Ning bisa tetap tenang tidak peduli situasi apa yang dia hadapi. Ini adalah Zen Money. Zen Money. Bahkan jika seseorang menjelajahi seluruh industri modeling, tidak banyak orang yang berani bertindak sembarangan di depan Zen Money. Namun, Tang Ning mencoba bertengkar dengannya karena penata gaya. Zen Money juga tertegun. Dia menyilangkan lengannya dan berbalik untuk melihat Tang Ning. Tatapan sengit dan marah di matanya memicu dia untuk membuat langkah mengejutkan. Dia mengangkat tangannya dengan niat untuk menamparkan wajah Tang Ning. Sial baginya.
Tang Ning meraih tangannya dan menggunakan tangannya yang lain untuk melemparkan tamparan yang mengesankan ke wajahnya. Tamparan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Wajah Zen Mani terpelintir ke samping. Matanya terbuka lebar karena terkejut. Sementara itu, Tang Ning sedikit menjabat tangannya karena kesakitan. Dia sedikit menyesal bahwa dia menggunakan begitu banyak kekuatan. Ya Tuhan, Tang Ning memukul Zen Mani. Tang Ning benar-benar memukul Zen Mani. Zen Mani tidak mau mengaku kalah saat dia mencoba tamparan lagi. Namun, kali ini, Tang Ning mencengkeram kedua lengannya, menyilangkannya dan mendorongnya pergi. Jangan bilang hobi seniorku adalah terus-menerus menamparkan. Tang Ning. Begitu semua orang mendengar Zen Mani memanggil nama Tang Ning, mereka mengertakkan gigi dengan gugup. Namun, Tang Ning tidak takut sama sekali. Nyatanya, dia menjawab dengan nada dingin, tamparan ini untuk memperingatkanmu bahwa luka jinjing pada akhirnya akan muncul di tubuhmu. Apakah kamu mengandalkan fakta bahwa Mo Ting adalah manajermu untuk bertindak sombong? Tang Ning tertawa ketika dia mengangkat kartu VIP-nya dan melambaikannya di depan Zen Mani. Ya, saya. Apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukan hal yang sama? Mendengar Tang Ning memprovokasi Zen Mani tanpa menahan diri, semua orang yang mengamati pemandangan itu, benar-benar terpana. Mereka semua berharap Tang Ning yang tampak lemah pasti akan kalah dari Zen Mani yang bermulut keras. Lagi pula, Zen Mani adalah orang yang senang mengambil risiko dan sering mengikuti olahraga ekstrim. Jadi, penampilan Tang Ning benar-benar mengejutkan semua orang. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa bos yang luar biasa itu bukan hanya manajer Tang Ning, tetapi juga pelatih pribadinya. Saat melatih Tang Ning, dia sengaja berfokus untuk meningkatkan kekuatannya. Terakhir kali ketika dia melemparkan 4 tamparan, tangannya sangat sakit. Setelah Zen Mani ditampar, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang setelah dia benar-benar dipermalukan, yang bisa dia lakukan hanyalah mendorong stylist itu ke samping sebelum meninggalkan ruang rias VIP. Karena Tang Ning sudah memahami pikiran Zen Mani, dia tentu saja tidak membiarkan Zen Mani menggertaknya. Dia mengambil kesempatan apapun yang datang padanya, terutama karena kesempatan itu diberikan oleh suaminya sendiri. Tang Ning berbalik dan menemukan dia masih memiliki penonton, jadi dia tersenyum dan berkata, saya yakin semua orang menyadari temperamen Zen Mani. Jika gambar memalukan Zen Mani yang ditampar ditempatkan secara online, saya yakin. Kami tidak usil. Bahkan jika kami tidak takut pada Zen Mani, kami tentu saja tahu bagaimana takut pada Hairui. Lagi pula, Presiden Mo adalah manajer Anda. Artis kecil itu menyatakan bahwa mereka adalah hanya menikmati pertunjukan dan terkesan dengan keberaniannya. Tang Ning tersenyum pada mereka dan tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum penata berjalan untuk menutup pintu. Namun, di luar pintu, para artis cilik pecah obrolan. Apakah kalian memperhatikan pandangan terakhir yang diberikan Tang Ning kepada kita? Mengapa aku merasa dia cukup keren? Apakah kalian tidak mendengar apa yang dia katakan? Tang Ning menyebutkan cedera Huo Jingjing. Belum lama ini, saya benar-benar menerima berita bahwa Huo Jingjing telah dipukuli tanpa alasan. Dari kelihatannya, Zen Mani adalah pelakunya. Tidak heran Tang Ning mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada Zen Mani. Sebenarnya, Huo Jingjing sangat beruntung memiliki teman seperti Tang Ning. Di sisi lain pintu, Long Jie duduk di samping sambil tertawa bahagia. Memikirkan ekspresi Zen Mani belum lama ini, membuatnya dalam suasana hati yang baik. Sementara Tang Ning merias wajahnya, dia menatap Long Jie, apakah kamu sudah selesai tertawa? Datang dan bantu. Tang Ning, makan malam perayaan malam ini pasti akan lebih spektakuler lagi. Tang Ning tidak langsung menanggapi. Dia menundukkan kepalanya sebentar sebelum menjawab dengan tenang, apakah kamu tidak takut dipukul? Kamu bercanda siapa? Aku juga punya pacar. Long Jie mengangkat foto Luce di ponselnya dan tersenyum manis. Jadi, apakah karena kamu telah menerima pengasuhan dari cinta sehingga kamu menjadi gemuk? Bagaimana aku lebih gemuk? Wajah Long Jie memerah karena tidak mau mengakui apa yang dikatakan Tang Ning. Pada kenyataannya, sejak Luce mengetahui bahwa dia menikmati makan, dia telah membawanya ke berbagai tempat untuk mencari makanan enak. Sepertinya, dia tidak menyadari kekhawatirannya. Dengan caramu pergi, apakah kamu masih ingin menjalani rencana diet bergizi yang sama denganku? Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki kontrol diri gila sepertimu, Long Jie membantah, mari kita beralih dari topik ini. Luce baru saja meneleponku belum lama ini,
untuk memberitahuku bahwa bos sudah membawa pakaianmu untuk malam ini. Kamu harus mencobanya sebentar lagi. Oke, Tang Ning mengangguk. Aku benar-benar ingin melihatmu dengan pakaian yang dipilih bos dan melihatmu langsung mengalahkan Zen Mani. Oh, aku sangat menantikan makan malam perayaan malam ini. Hatiku tidak bisa menahan kegembiraan. Bab 259, Istri. Long Jie adalah orang pertama yang melihat pakaian Tang Ning. Saat dia membuka kotak itu dan melihat produk jadinya, dia sangat terkejut hingga mulutnya bisa memuat sebutir telur bebek. Selain terkejut, dia juga langsung online untuk mengetahui harganya. Setelah melihat perkiraan nilai berisi angka nol yang tak terhitung jumlahnya, dia sangat terkejut hingga jatuh ke tanah. Tang Ning, ini milik Premium Catherine Walker Koleksi. Hanya ada satu di seluruh dunia. Ini adalah merek yang digunakan oleh keluarga kerajaan Inggris. Long Jie dengan hati-hati meletakkan kotak itu, seutas benang sederhana dari pakaian itu akan setara dengan pendapatan tahunan rata-rata orang. Di dalam kotak itu, ada sebuah kartu bertuliskan, untuk istriku tersayang. Ini, bos membeli ini. Long Jie merasa seperti akan pingsan, bos menyayangi istrinya seperti suami yang hilang. Dia mulai mengkhawatirkan masa depan Hairui. Ada alasan untuk reaksi berlebihan Long Jie. Meski para selebriti terkenal tampak selalu memakai nama merek mewah di karpet merah, kebanyakan dari mereka memiliki hubungan juru bicara dengan merek yang mereka kenakan, sehingga pakaian mereka disponsori. Bahkan mereka yang muncul setiap tahun di daftar Forbes tidak serta-merta mampu membeli sepotong pakaian merek mewah edisi terbatas. Dari miliaran orang di dunia, mereka yang benar-benar mampu membelinya, dipersempit menjadi hanya beberapa ribu saja. Karenanya mengapa Long Jie sangat terkejut. Tang Ning berdiri dari meja rias dan mendekati Long Jie. Dia kemudian mengangkat pakaian itu keluar dari kotak. Itu adalah gaun bola lengan panjang setengah dengan lapisan tule yang sedikit tembus cahaya. Tentu saja, ini bukan fitur utamanya. Fitur yang paling mencolok adalah pola pada badan gaun yang terlihat seperti langit malam berbintang biru dan ungu. Yang terpenting, bintang di gaun itu terdiri dari berlian putih berkilau cerah. Ya Tuhan, ini benar-benar cantik, ya ampun Tuhan. Long Jie menutup mulutnya saat dia memekik kaget. Tang Ning, cepat, coba saja. Pergi dan coba. Aku merasa sedikit bersalah mengenakan gaun yang begitu indah di tubuhku, kata Tang Ning sambil mengusap tangannya, tubuh gaun itu. Sesaat kemudian, Tang Ning sedikit bingung, jadi dia menelepon Mo Ting, mengapa ada dua setel pakaian. Mo Ting baru saja menyelesaikan pertemuannya. Memikirkan tentang ekspresi terkejut Tang Ning saat dia melihat pakaian yang dia siapkan, suasana hatinya secara otomatis terangkat. Namun, dia memang memiliki tujuan untuk kedua set tersebut, pakai set pakaian bisnis terlebih dahulu. Wei Fei, malam ini saya perlu merepotkan Anda untuk menjadi manajer dan asisten saya. Instruksi Mo Ting tegas. Ya, dia adalah CEO Hairui, tapi hanya karena dia hadir sebagai CEO, bukan berarti dia secara otomatis berada di pihak Zen Mani. Dia menjadikan Tang Ning sebagai manajernya, dan sebagai seorang manajer, dia memiliki hak istimewa. Apapun yang Anda suruh saya lakukan, akan saya lakukan. Saya akan mengikuti perintah Anda. Bagaimana dengan gaun pesta? Kapan kamu berencana untuk memakainya? Untuk saat ini rahasia. Tang Ning tersenyum. Mo Ting sepertinya selalu punya kejutan untuknya. Jadi, dia tidak terus mengejarnya untuk mendapatkan jawaban. Dia hanya mengeluarkan pakaian bisnis yang terlihat profesional dari kotak dan menginstruksikan Long Jie untuk menyetrikanya. Apa ini? Apa ini yang kamu pakai? Long Jie bertanya dengan heran. Dia memiliki gaun pesta yang sangat bergengsi, namun dia tidak memakainya. Permainan apa yang dia coba mainkan? Set pakaian di tangan Long Jie adalah kemeja putih yang dipasangkan dengan rok align merah muda berpinggang tinggi, satu set normal pakaian bisnis. Meski masih dirancang oleh Catherine Walker, dibandingkan dengan gaun pesta, gaun itu terlihat jauh lebih umum. Petik 2. Tang Ning sebenarnya menantikan untuk menjadi manajer Mo Ting dan mengambil alih peran Lu Ce juga. Tapi, apakah Lu Ce pernah berani memerintah Mo Ting? Dia berani. Pikiran Tang Ning masih bingung dengan kata, Wei Fei, yang keluar dari mulut Mo Ting, jarang dia memanggilnya seperti itu. Bahkan di tempat tidur, dia tidak akan pernah menggunakan nama panggilan yang memalukan seperti itu. Namun, ketika dia memanggilnya hari ini, itu terdengar sangat alami dan nyaman.
Long Jie tidak tahu apa yang diseduh oleh Tang Ning, yang dia tahu hanyalah, jika Tang Ning tampil berpakaian seperti ini, dia akan dipermalukan oleh Zen Mani. Apa yang dia lakukan? Apakah bos berencana untuk mengorbankannya? Sementara Long Jie berjuang untuk meredakan kekhawatirannya, dia menerima panggilan telepon dari Luce. Hari ini adalah hari yang penting. Bagaimana menurutmu? Bukankah kamu menemani bos ke makan malam perayaan? Aku harus menemani Tang Ning. Presiden sudah punya asisten untuk malam ini, kamu juga tidak perlu menemani nyonya. Keluar dan temui orang tuaku. Long Jie. Beberapa hari yang lalu, aku memberitahu mereka tentang hubungan kita. Jadi, mereka segera mengejar penerbangan ke Beijing. Long Jie tiba-tiba menjadi panik, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Bagaimana menurutku menghadapi mereka dengan penampilanku saat ini? Jangan gugup, ini hanya pertemuan sederhana. Long Jie tiba-tiba menutup telepon, dia merasa sedikit marah. Bertemu dengan orang tuanya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Plus, mereka baru mulai berkencan belum lama ini. Jadi, dia tidak bisa tidak membayangkan kemungkinan terburuk. Dia tiba-tiba mulai berpikir bahwa Luce pasti ditekan untuk menikah, jadi dia memilih untuk bersamanya karena dia kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jika Luce ingin aku bertemu orang tuanya, mengapa dia tidak memberiku waktu sedikit lagi? Kamu dan bos sudah lama menikah, tapi dia tidak memaksamu untuk bertemu orang tuanya karena dia tahu bagaimana menghormati kamu. Aku tiba-tiba merasa seperti benar-benar berantakan. Apa yang kamu rencanakan? Aku tidak ingin melihat mereka, jawab Long Jie lugas. Tang Ning, hal yang paling aku takuti adalah ketika suatu hubungan melewati masa bulan madu dan masalah realitas sekali lagi muncul. Saat ini, kita belum bahkan melewati masa bulan madu kita. Bukankah hal-hal terjadi dengan urutan yang salah? Kalau begitu, kamu harus berbicara dengan Luce tentang itu. Long Jie berpikir sejenak sebelum mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Luce, namun, Luce akhirnya meneleponnya terlebih dahulu. Jika kamu tidak ingin melihat mereka, maka kita berdua bisa makan malam di memiliki. Bagaimana dengan orang tuamu? Mereka pergi ke tempat pamanku. Longman, niat mereka tidak buruk. Kamu tidak tahu seberapa baik orang tuaku. Namun, apakah kamu begitu yakin bahwa kita akan menghabiskan sisa hidup kita bersama? Long Jie akhirnya berbicara dengan nada puas. Apakah kencan dimaksudkan untuk menjadi permainan? Bukan itu maksudku. Oke, mari kita makan malam-malam ini. Long Jie menundukkan kepalanya saat dia tersenyum. Setelah makan malam, datanglah ke tempatku. Setelah mendengar saran Luce, wajah Long Jie memerah. Aku tidak akan pergi. Tang Ning menyaksikan suasana hati Long Jie berubah dari seperti badai yang suram menjadi langit cerah. Dia tidak berdaya terhadap wanita ini. Long Jie, sudah hampir waktunya. Beri aku pakaianku. Kau yakin akan memakai ini? Long Jie sekali lagi menanyai Tang Ning. Ya, aku memakai ini. Sebentar lagi, setelah kamu membawaku ke Hairui, kamu bisa pergi berkencan dengan Luce. Tang Ning menganggukkan kepalanya dengan pasti. Mo Ting tidak memintanya untuk datang ke makan malam perayaan bersamanya. Ini berarti, dia ingin dia tetap pada rencana awal mereka untuk tiba secara terpisah. Memikirkan tentang tatapan marah Zen Mani, Tang Ning tidak sabar untuk menyaksikan rasa frustrasinya. Bab 260, saya ingin memakai cincin kawin saya hari ini. Zen Mani ditampar oleh Tang Ning. Sejak dia dilahirkan, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Jadi, begitu dia kembali ke fan manajernya, dia menamparkan wajah Charlene 2 kali. Namun, ini tidak meredakan amarahnya. Pipi Charlene dengan cepat membengkak. Sebagai orang yang bermartabat, ditampar seperti ini tanpa alasan, membuat hatinya dipenuhi dengan begitu banyak kemarahan yang mengalir melalui pembuluh darahnya dan seluruh tubuhnya. Hubungi Mo Ting segera, atau, aku tidak akan pernah bisa menerima hinaan yang kualami hari ini. Mengapa Presiden Mo menjawab panggilan telepon saya? Charlene bertanya sambil menahan amarahnya. Zen Mani memikirkannya dan menyadari bahwa Charlene benar. Mo Ting bukan tipe orang yang suka mengobrol dengan siapapun. Jadi, dia secara pribadi menelepon ke kantor CEO. Presiden, Zen Mani ada di telepon, apakah Anda ingin menjemput? Lu Ce bertanya, mungkin sehubungan dengan tamparan yang baru saja dia terima dari nyonya. Setelah mendengarkan Lu Ce, Mo Ting menjawab tanpa mengangkat kepalanya, hubungkan dia. Di sisi lain telepon, Zen Mani sedikit terkejut,
jadi dia langsung bersikap tunduk, Presiden Mo. Ada apa? Suara Mo Ting sangat dingin. Hari ini di Luminous, Tang Ning memukulku, karena kamu adalah manajernya, aku tidak punya pilihan selain menghubungimu. Apakah kamu memanggilku karena sesuatu yang sangat kecil? Mo Ting bertanya. Kamu harus belajar menjadi toleran seperti Huo Jingjing. Luce berdiri di samping mendengarkan percakapan serius dan tidak bisa menahan tawa. Di dalam dia berpikir, Zen Mani menurut Anda kepada siapa Anda mengeluh? Dengan menyebut Huo Jingjing, wajah Zen Mani memerah karena rasa bersalah. Alasan Mo Ting menyebut Huo Jingjing adalah karena dia ingin mengingatkannya bahwa Tang Ning hanya memberinya satu tamparan, namun Huo Jingjing dibiarkan setengah hidup setelah apa yang dia lakukan. Huo Jingjing bahkan belum mencarinya untuk membalas dendam, namun dia memiliki keberanian untuk memanggilnya hanya karena sebuah tamparan sederhana. Zen Mani sangat marah, dia mengangkat teleponnya dan melemparkannya ke Charlene. Ayo. Ini bukan pertama kalinya Charlene harus menahan air matanya saat dia mengerutkan kening dan mengikuti di belakang Zen Mani. Di dalam, dia mulai berharap Tang Ning akan mempermalukan Zen Mani beberapa kali lagi. Jika itu terjadi, seberapa baguskah itu? Hanya ketika dia memikirkan kemungkinan ini, dia merasa sedikit lebih baik. Upacara penghargaan Fei Tian yang megah sudah dimulai di depan puluhan ribu penonton. Selama siaran langsung, pemenang dari setiap penghargaan diumumkan. Saat ini, Tang Ning sedang berada di apartemen Huo Jingjing. Sebelum dia mulai keluar untuk makan malam perayaan, Mo Ting telah meneleponnya. Dia mengatakan padanya bahwa dia telah diundang ke upacara penghargaan Fei Tian sebagai tamu, jadi dia menyuruhnya menunggu sampai dia selesai, dia akan menjemputnya setelah itu sehingga mereka bisa pergi makan malam perayaan bersama. Saya mendengar tentang apa yang terjadi di Luminous hari ini. Berita telah menyebar dengan sangat cepat di dalam industri ini. Zen Mani terlihat seperti seseorang yang harus diberi pelajaran, kata Tang Ning dengan tenang saat dia duduk di tepi tempat tidur Huo Jingjing. Ditambah lagi, dia memukulmu lebih dulu. Itu bukan masalah besar. Long Jie tertawa dengan aura misteri. Luce memberitahuku beberapa saat yang lalu bahwa Zen Mani telah menghubungi bos untuk melaporkanmu. Long Jie berdehem sebelum meluruskan tubuhnya dan menirukan Mo Ting. Apa kau memanggilku karena hal yang sangat sepele? Kau harus belajar bersikap toleran seperti Huo Jingjing. Tang Ning menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, Huo Jingjing tertawa terbahak-bahak. Meski dia tertawa, rasa sakit di lukanya juga dipicu. Kamu terlihat sangat mirip dengannya, terutama karena kata-katanya sangat kuat. Namun, orang luar pasti bertindak terlalu jauh. Long Jie mengeluh saat dia membaca berita di teleponnya, semua orang mencoba untuk memprediksi siapa yang akan menang antara kamu dan Zen Mani malam ini. Mereka sekali lagi berbicara tentang tubuhnya yang melengkung dan kakimu yang panjang. Apakah mereka buta? Mereka sebenarnya mengatakan bahwa peluang menang Zen Mani lebih tinggi daripada Anda karena bos adalah seorang pengusaha yang ambisius dan tidak akan membiarkan artis yang sedikit populer merusak yayasan Hairui. Sampah, bos hanya memiliki citra tak berperasaan di masa lalu karena dia belum pernah bertemu denganmu. Tidak, izinkan saya ulangi. Bos masih tidak berperasaan kepada orang-orang, hanya di sekitar Tang Ning dia bertindak seperti orang normal. Setelah mendengar kata-kata Long Jie, Huo Jingjing berbalik dan menatap Tang Ning. Aku merasa Presiden Mo akan membuat beberapa langkah mengejutkan malam ini. Aku bahkan belum pulih dari pengumumannya tentang menjadi manajerku, desah Tang Ning tak berdaya. Jangan anggap remeh, kata Huo Jingjing sambil menunjuk dagunya ke arah Mo Ting yang ada di TV. Dia saat ini berada di atas panggung pada upacara penghargaan. Pernahkah kamu memperhatikan, bahkan ketika berfoto dengan selebriti wanita, suamimu tidak pernah melingkarkan lengannya di bahu atau pinggang mereka. Bahkan, setiap kali dia melihat seseorang mendekat, dia malah mengambil langkah besar ke samping. Tentu saja, Tang Ning memperhatikan. Hais, aku terlalu memikirkan banyak hal sebelumnya. Sekarang setelah aku mengevaluasi kembali situasinya, sepertinya kamu belum melakukan cukup banyak hal untuk Presiden Mo. Tang Ning mengangguk, aku setuju, aku tidak merasa telah melakukan apapun untuknya. Aku senang kamu akhirnya melihat betapa baiknya dia padaku. Kedua wanita itu terus mengobrol sampai akhirnya Tang Ning menerima telepon dari Mo Ting. Tang Ning melirik Huo Jingjing dan melihat senyum. Di wajahnya, cepat, tunjukkan pada mereka siapa bosnya. Long Jie akan tetap tinggal dan menemanimu sebentar, kata Tang Ning sebelum berdiri dan pergi. Begitu turun,
dia melihat mobil sport Moting menunggu di luar. Sebelumnya, untuk tetap low profile, Moting nyaris tidak mengendarai mobil edisi terbatas yang menarik perhatian. Tapi, sejak dia mengumumkan perannya sebagai manajernya, dia tidak lagi harus bersembunyi. Tang Ning sangat menyadari bahwa dia memiliki banyak mobil sport di garasi mereka di rumah. Begitu dia melihat Tang Ning, Moting keluar dari mobil, berjalan ke depan dan membukakan pintu penumpang untuknya. Moting hari ini mengenakan setelan buatan tangan kerah burgundi dipasangkan dengan rompi hitam di bagian dalam. Udara keagungan yang tak terbantahkan terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, Tang Ning memperhatikan, roknya berwarna pink yang serasi dengan jasnya. Pria ini, hari ini, apakah Anda akan memakai cincin kawin Anda, atau akankah saya memakai cincin kawin saya? Moting bertanya dalam perjalanan ke makan malam perayaan. Hah? Tang Ning tidak begitu mengerti. Apa yang ingin saya katakan adalah, saya ingin memakai cincin kawin saya hari ini. Tang Ning melihat cincin di jarinya dan tersenyum ketika dia mulai melepas cincinnya sendiri. Saya harus memperingatkan Anda, penggemar saya telah melihat desain cincinku. Jika mereka melihat cincinmu, jika mereka tidak melihat bagian dalam cincin itu, lalu, mengapa aku harus menghapus milikku? Cincin Tang Ning setengah dilepas sebelum dia berhenti dan memasangnya kembali. Moting tidak bisa menahan tawa. Saat mobil berhenti di lampu merah, dia mengaitkan lengannya di lehernya dan mencium bibirnya. Tidak sampai lampu berubah hijau dia melepaskannya. Saya tidak yakin mengapa, tetapi ketika saya berdiri di atas panggung memberikan penghargaan hari ini, saya mulai bertanya-tanya bagaimana jadinya jika Anda memutuskan untuk mengejar karir di film dan televisi. Aku juga bernyanyi dengan baik, apakah kamu juga ingin membuatkan album untukku? Tang Ning mau tidak mau bertanya. Kami memiliki umur panjang di depan kami, saya yakin ada banyak hal yang bisa Anda coba. Tang Ning tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini. Kenapa kau datang menjemputku? Karena upacara penghargaan selesai, bukankah itu berarti makan malam perayaan sudah dimulai? Tang Ning tiba-tiba teringat. Ya sudah, tapi saya presiden, apakah saya harus tepat waktu?